Hai, Lutfi di sini. Kali ini saya akan membahas etika bermedia. Sebelumnya, kita akan ke pengertian dulu. Apa itu media? Secara umum, pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Pendapat lain mengatakan, arti media adalah segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan. Pertama, Syaiful Bahri Jamara. Menurut Syaiful Bahri Jamara, pengertian media adalah suatu alat bantu yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan. Yang kedua adalah Arif S. Sudirman. Menurut Arif S. Sudirman, pengertian media adalah segala hal fisik yang dapat menyajikan media dan merangsang siswa untuk belajar. Yang ketiga adalah Ahmad Rohani. Menurut Ahmad Rohani, media adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia dan berfungsi sebagai perantara, sarana, atau alat untuk proses komunikasi. Yang keempat adalah Leslie J. Briggs. Menurut Leslie J. Briggs, arti media adalah suatu alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi. Media dapat berupa video, gambar, buku, televisi, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah Santoso S. Hamijaya. Menurut Santoso S. Hamijaya, pengertian media adalah segala bentuk perantara yang digunakan seseorang untuk mencapai pesan sehingga sampai kepada penerimanya. Selanjutnya adalah tujuan media. Apa tujuan media? Tujuannya adalah guru dapat mudah memanfaatkan media gambar atau animasi. Cara sederhana, guru mencari gambar yang sesuai materi pelajaran di internet, kemudian mencetaknya. Gambar berwarna dapat memfokuskan pandangan dan mengarahkan perhatian pada siswa para siswa kepada pelajaran yang akan mereka terima. Hal ini terdampak positif dan dalam pengaruh terhadap pembahasan materi pelajaran yang lebih baik oleh siswa. Dengan adanya media pembelajaran, maka tradisi lisan dan tulisan dalam proses pembelajaran dapat diperkaya dengan berbagai media pembelajaran dengan tersedianya media pembelajaran. Selanjutnya adalah fungsi media. Apa saja fungsi media? Yang pertama, membangkitkan motivasi semangat belajar di mana peserta didik menjadi lebih tertarik belajar yang tadinya jenuh dengan pembelajaran yang monoton menjadi pembelajaran yang mengasihkan karena media pelajarannya. Yang kedua, mengulas materi yang telah dipelajari guna supaya anak tidak lupa dengan materi sebelumnya. Ketiga, memberikan stimulus belajar peserta didik, diberikan rangsangan sebagai cara membuat peserta didik untuk lebih berpikir rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat adalah mengaktifkan respon siswa untuk aktif di kelas. Yang kelima, guru memberikan umpan balik melalui pertanyaan-pertanyaan guna untuk mengetahui peserta didik yang memahami materi atau yang tidak terlalu begitu. Jika ada kekeliruan, maka pendidik wajib membenarkan kesalahpahaman seperti para peserta pendidik dalam memahami materi. Yang keenam adalah mengadakan latihan yang sesuai atau evaluasi penilaian. Selanjutnya adalah manfaat media. Apa saja manfaat media? Yang pertama adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam mengenai suatu hal. Melalui media, penafsiran yang beragam ini dapat diedukasi sehingga materi tersampaikan secara seragam. Yang kedua adalah proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat menyampaikan bahwa informasi yang didapatkan didengar audio dan dapat dilihat atau visual sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses maupun prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Yang ketiga adalah proses pembelajaran menjadi lebih efektif.
Jika dipilih dan dirancang dengan benar, maka media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Tanpa media, guru mungkin akan cenderung menyampaikan materi secara satu arah kepada siswa. Yang keempat adalah jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Sering dijumpai para guru banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar, padahal waktu yang tersedia sangat terbatas. Namun jika mereka memanfaatkan media pembelajaran, akan dapat menggunakan waktu yang terbatas tersebut secara lebih efisien. Yang kelima adalah kualitas belajar dapat ditingkatkan. Penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tapi juga membantu siswa menyerap materi ajar secara lebih mendalam dan utuh. Yang keenam adalah proses pembelajaran dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Media pendidikan dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Ini berarti bahwa media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan siswa dalam belajar di mana saja dan kapan saja mereka mau, tanpa bergantung kepada guru. Yang ketujuh adalah sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat mempelancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedelapan adalah peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Fungsi media pendidikan adalah untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan peserta didik, baik dalam benak mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Dengan pemanfaatan media, guru dapat memberikan perhatian lebih banyak kepada aspek pemberian motivasi minat dan tindakan penyajian informasi, bimbingan, dan pemberian instruksi. Selanjutnya adalah etika bermedia sosial. Apa saja etika bermedia sosial? Yang pertama, berpikir sebelum mengunggah. Sebelum memposting sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi ini benar? Apakah postingan ini dapat menyakiti orang lain? Apakah konten ini bermanfaat? Berpikir sebelum mengunggah adalah langkah awal untuk mencegah konflik dan kesalahpahaman. Yang kedua adalah menghormati privasi orang lain. Tidak semua hal tentang orang lain layak untuk dibagikan. Hindari menyabari foto, video, atau informasi pribadi tanpa izin, karena hal ini melanggar privasi dan dapat berpotensi melanggar hukum. Yang ketiga adalah menghindari ujaran kebencian dan perundungan. Media sosial bukan tempat untuk menyebarkan kebencian atau menyerang individu atau kelompok tertentu. Menggunakan kata-kata yang santun dan saling menghormati adalah wujud nyata dari etika bermedia sosial. Yang keempat adalah tidak menyebar hoax. Sebelum membagikan berita atau informasi, pastikan cek dulu kebenarannya. Hoax dari sumber terpercaya untuk menghindari penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan banyak orang. Yang kelima adalah menghargai opini yang berbeda. Dalam dunia digital yang beragam, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang biasa. Menghargai opini orang lain disebut kita sepaham, menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi. Yang keenam adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari penggunaan kata-kata kasar, sindiran, atau sarkasme yang berlebihan. Bahasa yang santun mencerminkan kepribadian kalian dan membantu menjaga suasana kondusif di media sosial. Itu yang bisa kita bahas. Demikian, terima kasih.